Halo, selamat datang. Masih bersama saya, Aliam Subara, dalam MA 2121, Aljabar Linear Elementer. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang determinan. Apa sih sebenarnya determinan itu? Ya, nanti akan Anda lihat bahwa ada beberapa hal tentang determinan yang mungkin Anda belum ketahui sebelumnya. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, pertama sebelum kita masuk ke determinan, kita lihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh sebuah matriks. Katakan kita punya matriks yang kolom pertamanya adalah 2, 1, yang kolom keduanya min 1, 1. Ya. Nah, kalau kita punya sumbu koordinat yang standar, sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita punya vektor satuan S1, vektor satuan dalam arah X positif, ini koordinatnya apa? Ini koordinatnya adalah 1, 0. Nah, si matriks yang tadi kita miliki, kalau kita kenakan ke 1, 0, yang kita kalikan, ingat, kalau kita mengalikan suatu matriks ini, artinya apa? Artinya kita melakukan kombinasi linear, yakni 1 kali kolom pertama ditambah 0 kali kolom yang kedua. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ya tentunya adalah kolom pertama dari matriks ini, yakni 2, 1. Ya. Nah, berarti apa? Berarti si matriks yang kita miliki ini mentransformasikan vektor 1, 0, yakni vektor S1, menjadi vektor 2, 1. Jadi kita punya mula-mula 1, 0 ini. Jadi oleh si matriks dia digerakkan, dipindahkan, ditransformasikan menjadi vektor A1, vektor 2, 1. Nah, kemudian si matriks ini kalau kita kenakan ke vektor satuan E2, yang di vektor satuan dalam arah sumbu Y positif, ini koordinatnya adalah 0, 1, maka yang didapat apa? 0 kali kolom pertama ditambah 1 kali kolom yang kedua. Yang hasilnya adalah kolom kedua dari matriks tersebut. Jadi hasilnya adalah min 1, 1. Jadi si matriks selain mentransformasikan E1 menjadi A1, dia juga mentransformasikan E2 menjadi A2. Yakni dari vektor 0, 1 dia transformasikan menjadi vektor min 1, 1. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang determinan. Tadi kita lihat bahwa si matriks A ini, yakni matriks 2, 1, min 1, 1, dia mentransformasikan E1 dan E2 menjadi A1 dan A2. Ya. Nah, ketika si matriks ini mentransformasikan E1 dan E2, dan juga mentransformasikan A1, A2, dia juga mentransformasikan daerah yang dibatasi oleh E1 dan E2. Dalam hal ini kita punya sebuah persegi. Ya. Dia transformasikan menjadi sebuah jajar genjang. Nah, si persegi mula-mula dia luasnya adalah 1 satuan. Sedangkan jajar genjang ini berapa luasnya? Ingat, karena ini A1 ini 2, 2, 1, berarti ke sini panjangnya 2, kemudian A2 ini min 1, 1, berarti ke sini panjangnya 1. Berarti ini, si jajar genjang ini bisa kita lihat sebagai dua buah segitiga. Ya, ini segitiga ini ya, segitiga ini. Nah, si segitiga ini kalau ini kita jadikan alas, dia panjangnya 3, kemudian tingginya sama dengan tinggi vektor ini, yakni 1 satuan. Berarti si segitiganya setengah dikali 3 kali 1. Berarti jajar genjangnya sendiri luasnya adalah 3. Nah, berarti si matriks A ini mentransformasikan persegi yang luasnya 1 menjadi suatu jajar genjang yang luasnya 3 satuan. Ya, 3 satuan luas. Nah, determinan kita definisikan sebagai rasio dari luas daerah yang telah ditransformasikan dibanding dengan luas daerah mula-mula. Jadi, si determinan A kita definisikan sebagai luas jajar genjang dibagi luas persegi, yakni 3/1. Nah, ketika kita menghitung rasio perubahan luas ini, kita juga ingin memperhitungkan orientasi. Jadi tadinya dari E1 ke E2, orientasinya dia berlawanan arah jarum jam. Ketika ditransformasikan, si E1 menjadi A1, E2 menjadi A2. Nah, sekarang arah dari A1 ke A2 juga masih berlawanan arah jarum jam. Dalam hal ini, orientasi antara
dua vektor mula-mula dengan dua vektor kemudian sama-sama dalam arah berlawanan arah jarum jam. Berarti si orientasinya tidak berubah. Dengan demikian, tanda dari determinannya kita gunakan tanda plus. Ya, dengan demikian determinan dari matriks A ini nilainya adalah 3. Oke. Nah, berikutnya akibat dari apa yang kita lihat barusan, kalau kita punya matriks identitas, maka apa yang dilakukan oleh matriks identitas ini? Kita punya S1 dan E2 dan persegi dengan luasnya 1. Oleh si matriks ini, si S1 dan E2 ya tetap dipertahankan. S1 tetap jadi S1, E2 tetap jadi E2. Seperti ini. Akibatnya menurut definisi determinan kita tadi, maka determinan dari matriks identitas apa? Luas persegi yang hijau dibagi dengan luas persegi yang hijau. Ya tentunya nilainya 1. Orientasinya tetap dipertahankan juga. Dengan demikian, tandanya positif dan determinan I adalah bernilai 1. Oke, berikutnya kita ingin melihat apa efek dari suatu determinan kalau kita punya matriks yang baru yang diperoleh dari matriks lama dengan cara menukar kolomnya. Jadi ini kita punya matriks yang tadi 21 min 11, kemudian kita punya matriks baru, matriks B. Ini kita dapat dari matriks A dengan cara tukar kolom pertama dengan kolom kedua. Kita switch ya, kedua kolomnya. Oke, apa yang terjadi? Kita punya S1, kemudian ini akan ditransformasikan menjadi kolom pertama dari matriks B, yakni vektor min 1, 1. Kemudian E2 akan ditransformasikan ke kolom kedua dari B, yakni kolom vektor B2, vektor 2,1. Untuk menghitung determinannya, kita lihat perubahan luasnya. Dari yang tadinya luasnya 1 menjadi luasnya, ini secara luas persis sama dengan yang tadi ya. Dengan contoh kita mula-mula. Ini juga luasnya adalah 3 satuan luas. Ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan, nanti kita lihat. Jadi determinan B-nya adalah rasio luas baru dibagi luas lama. 3:1, tetapi orientasinya sekarang dari S1 ke 2 berorientasi berlawanan arah jarum jam, sedangkan dari B1 ke B2 dia orientasinya searah jarum jam. Nah, karena ada perubahan orientasi, maka si determinannya akan diberi tanda minus. Ya, jadi, determinannya adalah minus 3. Akibatnya, hubungan antara determinan matriks A dengan determinan matriks B apa? Mula-mula kita hitung, di awal sekali tadi determinan A itu bernilai 3, dan determinan B bernilai minus 3. Jadi, efek menukar dua buah kolom adalah si matriksnya itu determinannya menjadi minus dari determinan semula. Atau kita katakan determinan B nilainya adalah minus dari determinan A. Oke, berikutnya kita akan melihat apa yang terjadi kalau kita scaling salah satu kolom dari matriks yang kita miliki. Kita mulai dari A seperti semula, kemudian kita punya matriks C. Coba kita lihat. C ini didapat dari A dengan cara apa? Apa yang berbeda antara C dan A? Kolom pertamanya sama-sama 21, kolom keduanya berbeda. Kolom kedua C persis minus 2 kali dari kolom kedua matriks A. Oke, kita lihat. Kita punya vektor S1 oleh A, dia akan ditransformasikan ke kolom pertama dari A. Yakni vektor 21. Dan ini juga sama dengan kolom pertama dari matriks C. Jadi, baik A maupun C mentransformasikan E1 ke C1. Oleh A, si E2 ini ditransformasikan ke kolom kedua dari A, yakni vektor A2 ini. Nah, oleh C, si E2 ditransformasikan ke mana? Ke minus 2 kali dari kolom pertama dari A. Berarti apa? Kita punya vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A2, tetapi karena minus, arahnya berlawanan arah dengan vektor A2. Nanti kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini si vektor C2. Ini vektor 2,-2. Nah, kalau tadi determinan A itu adalah luas jajar genjang yang ini,
Berarti determinan C adalah luas jajar genjang ini. Ya, lebih tepatnya luas jajar genjang ini dibagi dengan 1. Nah, karena pembaginya 1, bisa kita tafsirkan juga si determinan itu sebagai luas jajar genjang yang sisi-sisinya dibatasi oleh kolom-kolom matriks yang kita miliki. Jadi si determinan A adalah luas jajar genjang dari jajar genjang yang dibatasi oleh C1 dan A2. Tadi luasnya adalah 3. Nah, sekarang luas jajar genjang yang dibatasi oleh C1 dan C2, si 3 tadi bisa dipindahkan ke sini, satu buah jajar genjangnya, dan satu lagi di sini. Akibatnya apa? Akibatnya, luas jajar genjang yang dibatasi oleh C1 dan C2 adalah 6. Jadi, kalau kita tidak mempedulikan tanda, si determinan C ini adalah 6. Sekarang kita tinggal lihat saja nanti tandanya ya. Jadi, determinan C sama dengan 6 dibagi 1. Kemudian yang ini orientasinya dari S1 ke E2 berlawanan arah jarum jam. Sedangkan di sini dari C1 ke C2 gimana? Dia searah jarum jam. Jadi orientasinya berubah sehingga determinannya menjadi minus. Jadi determinannya bernilai minus 6. Akibatnya efek mengalihkan kolom A dengan min 2. Jadi si min 2-nya itu seolah-olah maju ke depan determinan. Ya. Jadi kalau ini dikalikan dengan min 2, determinan yang barunya min 2 kali determinan A. Misalkan kalau ini dikalikan 5, maka determinan yang barunya adalah 5 kali determinan A. Dan selanjutnya. Jadi efek men-scaling sebuah kolom akan men-scaling juga si determinannya sesuai dengan skala yang kita pergunakan. Oke, berikutnya kita akan lihat efek dari kelinearan kolom. Ya. Kita punya matriks E. Ini matriks yang kolom-kolomnya 2, 1, 1, 1. Oke. Vektor 21 adalah vektor A1 ini. Kemudian vektor 11 adalah vektor A3. Nah, seperti yang tadi kita lihat, si determinan E adalah luas jajar genjang yang dibatasi oleh A1 dan A3. Jadi ini adalah determinan E, si luas daerah ini. Kemudian untuk matriks A ini kolom pertamanya 21 ya. Berarti sama yang ini, si matriks A1. Kemudian kolom keduanya adalah min 1, 1. Nah, si A1-nya bisa kita pindah kemari ya. Dia sama-sama A1 kalau kita gambarkan di sini. Jadi si determinan A itu nantinya akan merupakan luas jajar genjang yang dibatasi oleh A1 dan A2 ini. Ini juga vektor min 1,1. Berarti determinannya yang mana? Adalah luas dari jajar genjang tersebut. Ya. Nah, misalkan kita punya matriks yang lain, yakni matriks F. Coba dilihat sebentar, apa kira-kira kaitan antara F dengan dua matriks sebelumnya. Kalau kita lihat, si matriks F ini, kolom pertamanya persis sama dengan kolom pertama matriks A dan kolom pertama matriks E. Ya. Nah, perbedaannya adalah pada kolom yang kedua. Kolom kedua dari matriks F ini kita dapat dengan menjumlahkan kolom kedua matriks A dengan kolom kedua matriks E. Jadi, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi kolom keduanya adalah penjumlahan kolom kedua dari A. Kolom kedua dari A adalah yang ini, A2. Dan kolom kedua dari E. Jadi yang ini, A3. Ya. Nah, hasil penjumlahannya secara visual adalah vektor A3 ditambah A2 ini. Berarti kalau kita ingin menghitung determinan F, dia adalah luas jajar genjang yang sisi-sisinya dibatasi oleh ini, A3 tambah A2 dan vektor 21. Jadi vektor 21-nya, si A1-nya kita ambil yang ini. Ya, berarti jajar genjang yang dibatasi oleh sisi yang ini dan sisi yang ini. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kita menghitung luas dari jajar genjang yang ini. Nah, pertama kita lihat daerah yang biru ini. Ya. Lihat bahwa daerah yang biru ini adalah sebuah jajar genjang juga. Ya.
Dan kita bisa tinjau si luas daerah yang biru ini merupakan suatu jajar genjang yang alasnya adalah vektor A1. Ya. Jadi si alasnya sama dengan alas dari jajar genjang E. Ya, jajar genjang untuk menghitung determinan E. Jadi jajar genjang yang ini dengan jajar genjang yang biru punya alas yang sama. Bagaimana dengan tingginya? Tingginya yang biru sekian, kemudian yang satunya lagi yang determinan E juga sama. Ya. Jadi tinggi antara kedua jajar genjang itu sama, alasnya juga sama. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si luas daerah yang biru juga luasnya persis sama dengan determinan dari E tadi. Ya. Nah, sekarang untuk melengkapi si jajar genjang untuk F, berarti kita harus melihat yang satunya lagi, yang ini. Ya. Oke. Nah, untuk jajar genjang yang biru yang baru ini bisa kita lihat sebagai jajar genjang yang alasnya ini. Ya. Dan tingginya sekian. Berarti si jajar genjang yang biru ini luasnya sama dengan jajar genjang yang ini. Maka seperti tadi, akibatnya apa? Akibatnya luas daerah yang biru luasnya sama dengan nilai dari determinan A. Nah, konsekuensinya apa tadi? Konsekuensinya si determinan F itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan luas daerah yang biru ini, yakni determinan A, ditambah luas daerah biru yang lebih kecilnya ini. Ya, ini adalah determinan E. Jadi determinan F sama dengan determinan E ditambah determinan A. Jadi bisa kita simpulkan apa? Kalau kita punya matriks baru yang didapat kolom keduanya dengan menjumlahkan A3 tambah A2, maka si determinan matriks itu bisa di-split menjadi dua buah determinan. Jadi ini di-split di sini menjadi determinan A1 A3 ditambah determinan A1 A2. Itu adalah salah satu efek kelinearan kolom. Oke. Nah, sekarang kalau kita simpulkan tadi beberapa sifat yang penting tentang determinan. Sifat yang pertama adalah sifat determinan matriks identitas. Determinan matriks identitas bernilai 1. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat antisimetri. Kalau simetri artinya kita ubah-ubah tidak berpengaruh apapun, dia sama saja. Kalau antisimetri, kalau dua kolom kita switch, maka determinannya berubah menjadi minusnya dari determinan yang mula-mula. Ya. Oke. Jadi determinan A1 A2 sama dengan minus determinan A2 A1. Atau determinan A2 A1 adalah minus determinan A1 A2. Itu disebut sebagai sifat antisimetri. Kemudian ada sifat kelinearan untuk setiap kolom, yang sering kita bilang juga sebagai sifat multilinear dari determinan. Apa sifat multilinear? Pertama adalah sifat penscalingan untuk setiap kolom. Kalau ada suatu kolom yang di-scaling dengan alfa, maka determinannya berubah dengan scaling alfa juga. Ya, jadi kalau ada salah satu kolom dikalikan alfa, maka determinan matriks yang barunya adalah alfa kali determinan matriks yang lama. Kemudian kalau ada sebuah kolom yang berasal dari penjumlahan dua kolom lain, seperti ini, maka si determinannya bisa di-split menjadi dua buah determinan. Determinan A1 A2 ditambah determinan A1 A3. Yang Anda ketahui tentang determinan sementara, dan kita gunakan determinan itu adalah suatu fungsi yang menerima input kolom-kolom yang sifatnya adalah memenuhi ketiga sifat ini. Oke. Nah, sebagai latihan untuk menguatkan apa yang barusan kita pelajari, coba Anda buktikan, tapi hanya dengan menggunakan sifat determinan yang barusan kita lihat pada slide sebelumnya. Buktikan, yang pertama misalkan tunjukkan determinan dari sebuah matriks yang memiliki, yang salah satu vektor kolomnya adalah vektor 0, determinannya bernilai 0. Ya. Kemudian buktikan sifat yang kedua adalah bahwa kalau kedua kolomnya persis kolom yang sama, determinannya juga bernilai 0. Kemudian sifat yang ketiga, kalau mula-mula kita punya kolom matriks A1 A2,
tunjukkan bahwa kalau kita melakukan operasi kolom, yakni kalikan kolom suatu kolom, kemudian jumlahkan ke kolom yang lain, atau jumlahkan kelipatan suatu kolom ke kolom yang lain. Jadi ini kita mengalihkan kolom pertama dengan alfa, kemudian dijumlahkan ke kolom yang kedua. Nah, tunjukkan bahwa operasi kolom tersebut tidak mengubah determinan. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa determinan dari matriks 2 kali 2 ABCD itu nilainya adalah AD dikurang BC, sebagaimana yang kita kenal di SMA. Ya. Nah, selain Anda mencoba membuktikan dengan menggunakan ketiga sifat aljabar pada slide sebelumnya, Anda coba juga bermain-main dengan sifat geometrisnya. Bisa nggak secara intuitif Anda melihat kenapa masing-masing pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar kalau kita tinjau determinan dari sisi geometrisnya. Oke, mungkin seperti itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan terus video MA2121 ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.